Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat bukan? Nah, hari ini Mr. Patra akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Nah, kemarin kita sudah mempelajari berbagai dan macam-macam bangun datar ya tentang kelilingnya, dan saat ini ada sesuatu yang berbeda ya dari bangun datar yang satu ini, yaitu tentang bangun datar lingkaran. Kelilingnya itu berbeda dengan yang lain ya. Nah, apa sih keistimewaan dan juga perbedaan antara bangun datar yang lain dengan lingkaran ini? Nah, dalam bangun datar lingkaran ini itu ada beberapa istilah baru yang harus kita bersama-sama perhatikan ya. Jadi di dalam lingkaran ini ya, di sini Mr. Patra sudah menggambarkan lingkaran, dua lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini memiliki satu sisi ya, satu sisi, tapi sisinya lengkung semuanya. Nah, dalam lingkaran juga ada beberapa istilah. Yang pertama adalah titik pusat ya. Titik pusat itu berada di tengah di sini. Nah, di sini Mr. Patra sudah memberikan nama P ya, atau pusat ya. Nah, titik pusat ini adalah titik di mana memiliki jarak yang sama terhadap setiap sisi-sisinya, terhadap sisinya. Jadi jarak antara pusat dengan garis B ini sama, pusat dengan A ini sama, ya. Begitu juga di atas dan di bawah. Ini setiap sisinya itu sama ya, panjangnya. Yang kedua adalah pada lingkaran ini ada istilah yang dinamakan dengan diameter. Diameter ya. Diameter ini apa, Mr. Patra? Diameter ini itu adalah panjang dari A ya, atau sisi sampai dengan B ya. Jadi diameter ini panjang AB. Diameter ini adalah panjang dari AB ya. AB. Nah, lalu dalam lingkaran juga itu ada yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, jari-jari itu biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil ya. Lalu apa itu jari-jari, Mr. Patra? Jari-jari itu adalah panjang dari titik pusat terhadap sisinya ya, atau B, atau panjang PB ya. Ini namanya jari-jari. Ya. Mengerti ya? Jadi ini yang dinamakan dengan jari-jari. Lalu Mr. Patra, bagaimana kalau kita mau menentukan diameter terhadap lingkaran yang diketahui dengan jari-jarinya saja? Gampang sekali ya. Cara mencari diameter pada lingkaran yang hanya diketahui jari-jari adalah diameter sama dengan ya 2 dikali jari-jari ya. Karena ini jaraknya sama, jadi nilai diameter itu 2 kali R ya, atau 2 kali jari-jari ya. Jadi ini nilainya ya. Nah, bagaimana Mr. Patra kalau kita saat ini mencari jari-jari dari diameter? Ya sama ya, caranya adalah diameter dibagi 2, karena jari-jari itu setengah dikali D, setengah dari diameter. Jadi seperti itu ya. Jadi di lingkaran itu ada yang namanya titik pusat, ada juga yang dinamakan dengan diameter, dan juga ada yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, lalu bagaimana Mr. Patra tentang kelilingnya ya? Jadi rumus keliling dari lingkaran itu adalah, keliling lingkaran adalah Pi kali D ya. Atau keliling lingkaran juga bisa sama dengan 2 dikali, ini dikali ya, dikali I kali R ya. Seperti ini. Nah, Mr. Patra, P itu apa sih?
Kenapa harus pakai pi ya? Nah, pi itu adalah nilai dari 22, ya ini pi ya. Pi itu nilainya 22/7. Atau kalau kita bisa membaginya 22 dibagi 7 itu sama dengan 3,14. Nah, lalu Mister, bagaimana cara penggunaannya? Jadi ketika kita menggunakan pi ini, kita disesuaikan dengan panjang dari diameter atau jari-jarinya. Ketika panjang diameter atau jari-jarinya itu merupakan kelipatan dari 7, kita menggunakan pi yang 22/7 ya. Tetapi kalau panjang diameternya itu bukan kelipatan dari 7, itu kita menggunakan 3,14 ya. Lalu Mister, bagaimana cara kita mencari nilai pi-nya? Pi itu kenapa sih nilainya 22/7? Nah, untuk bisa mengetahui nilai pi 22/7 ya, kita lanjutkan pada video berikut ini. Oke, hari ini kita akan membuktikan ya mengapa nilai pi itu bernilai 3,14 atau 22/7. Jadi sebenarnya nilai pi itu terambil dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Nah, kita akan membuktikan mengapa nilai pi itu 22/7 dan atau 3,14 dengan cara Mr. Patra sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Di sini Mr. Patra sudah menyiapkan ada gambar lingkaran berukuran 5 cm berdiameter 5 cm, ada 7 cm, 10 cm dan juga lingkaran yang berdiameter 14 cm. Nah, dan Mr. Patra juga sudah menyiapkan beberapa alat yang lain seperti pulpen, benang, penggaris dan juga gunting ya. Nah, Mr. Patra juga akan mencatat hasilnya pada tabel yang sudah Mr. Patra buat ya, untuk kita bisa mengetahui keliling dan juga nilai pi-nya. Jadi langsung saja kita akan mengukur dengan cara menggunakan benang ya. Kita akan mengukur keliling dari lingkaran yang pertama, yaitu yang berukuran 5 cm. Ya, kita langsung saja mengukur kelilingnya dengan cara meletakkan benang di setiap atau di sisinya. Ya, seperti ini. Kita putarkan. Nah, setelah sampai, kita beri tanda, kita potong. Oke, setelah itu kita ukur berapa panjangnya. Ya, panjangnya itu ada di 15,7 ya. Jadi panjangnya 15,7 cm. Jadi kelilingnya kita catat di sini. Keliling dari diameter 5 cm yaitu adalah 15,7 cm. Nah, kita langsung ke
lingkaran yang kedua. Pada lingkaran yang kedua itu pada lingkaran yang berukuran 7 cm. Kita melakukan seperti cara yang pertama tadi. Kita kelilingkan sesuai dengan sisinya. Kita kasih tanda. Oke. Kita potong. So, kita potong, kita ukur berapa panjang dari lingkaran yang berdiameter 7 ya, 22 ya. Jadi panjang keliling ya daripada lingkaran yang berdiameter 7 itu 22 cm. Kita tulis. Kita langsung ke lingkaran yang ketiga, yaitu dengan diameter 10 cm. Kita lakukan seperti cara yang sebelumnya, sama caranya kita lingkarkan. Kita kasih tanda. Itu kita potong. Setelah itu kita ukur berapa panjangnya. Karena ini penggarisnya itu panjangnya 30 cm, ya kita kasih tanda dulu. Kita kasih tanda. Ya. Tanda. Itu udah 30. Kita ukur dari tanda tadi 3
Tadi 30 tambah 1 jadi 31 tambah 4 ya. Jadi 31,4. Jadi panjangnya untuk yang 10 cm itu 31,4 cm. Nah, sekarang kita yang terakhir, yaitu pada lingkaran yang berdiameter 14 cm. Caranya sama ya. Kita kelilingkan lingkarannya dan kita seperti cara yang sama tadi. Ini pada lingkaran 14 cm. Ya, seperti ini. Sedikit lagi. Oke, kita kasih tanda dengan menggunakan pulpen supaya untuk tanda potong. Oke, sekarang kita ukur panjangnya, berapa panjangnya. Kita beri 0, kita kasih tanda. Tiga puluh, sudah kasih tanda di sini. Jadi 30 tambah 14 menjadi 44 ya. Jadi untuk panjang diameter 14 cm itu kelilingnya 44 cm. Nah, apakah benar nilai keliling ini pi itu berasal dari keliling dibagi diameter? Ya, kita langsung buktikan saja dengan kita menggunakan bersusun ya. Kita bersusun 15. Yang pertama yang diameternya 5 dibagi 0,7 dibagi 5. 15 dibagi 5 3 15. Tinggal 7 dibagi 5 1 dikali 5 5 2 ya. 20 dibagi 5 4 ya, 3,4 plus ya. Sekarang 22/7 ya, 22/7 dibagi 7 ya, sama dengan 3 21 10 dibagi 7 1 7 3 30 dibagi 7 ya, 30 dibagi 7
4, 28 ya, 28 2, 20 jadi 2. Jadi kita ambil 2 di bawah belakang koma ya, jadi 3,14 juga. 14. Nah, sekarang yang 10 ya, yaitu 31,4 dibagi 10. 30 dibagi 31 3, 30 1,14 1 10 40 dibagi 4 3,14. Nah, sekarang yang 14 44 dibagi 14 44 dibagi 14 3 ya, 3 kali 14 42 sama dengan 2 koma ya, 20 bagi 4 1 jadi 14. Nah, sekarang sisa 60 dibagi 4 14 ya, sama dengan 4 ya, 14 dikali 4 16 simpan 1 56 40 dibagi ya, jadi 40 dibagi 14 sama dengan 2 ya, yaitu 28. Nah, jadi di sini kita ambil 2 di belakang koma 3,14. Nah, jadi ini yang membuktikan mengapa pi ya itu selalu nilainya itu 3,14. Memang kalau pada nilai yang pelipatan 7 itu ya paling mudah sebenarnya ini sama juga ya, seperti 7 dan 14 ini kan kelipatan dari 7. Jadi memang biasanya kalau kelipatan dari 7 itu memakai 22/7 ya. Nah, 22/7 ini adalah nilai yang paling sederhana ya untuk bisa menggambarkan pi. Karena apa? Kenapa kita nggak pakai yang 14 dan 44 cm ya? Karena sebenarnya kalau 14 ya 44/14 ini juga sama ya, sama dengan 22/7. Kenapa? Kan kalau ini dibagi 2 itu 7. Dibagi 2, di atas dibagi 2 itu juga sama 22. Ya, jadi ini nilai yang dipakai untuk pi ya. Yang ini paling sederhana dan pas seperti itu. Jadi seperti ini, mengapa pi itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Oke, kita lanjutkan ke materi untuk menghitung. Oke, bagaimana, sudah mengerti bukan tentang bagaimana cara kita mencari nilai pi ya, 22/7 itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi, kali ini tentang bagaimana mengoperasikan atau kita menghitung dari keliling lingkaran ya. Jadi keliling lingkaran ini adalah berbeda ya dengan keliling bangun datar yang lain, karena seperti tadi Mr. Patra berikan atau beritahu bahwa lingkaran ini memiliki ciri khusus ya, yaitu memiliki diameter, ada juga titik pusat ya, ada juga yang namanya jari-jari ya. Jadi kelilingnya pun berbeda dengan yang lain. Caranya adalah keliling lingkaran sama dengan pi kali d. Pi kali d, atau keliling lingkaran juga
bisa 2 dikali Pi dikali R. Ya, ini rumusnya ya. Nah, kalau Pi kita sudah tahu tadi bagaimana cara penggunaannya. Nilai Pi tadi berapa? Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 ya. Nah, kita langsung saja kepada operasi penghitungan keliling bangun dari lingkaran ini. Ya, misalkan Mr. Patra saat ini memberikan diameter pada lingkaran ini adalah panjang diameternya adalah misalkan 14 cm. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau kita sudah melihat ini diameternya, yang diketahui diameter, berarti kita menggunakan keliling yang menggunakan Pi kali D. Atau bisa juga ya, kita menggunakan dua-duanya ya. Yang keliling 2πr juga bisa. Ya. Nah, tapi Mr. Patra hanya akan menggunakan Pi kali D saja. Oke. Keliling sama dengan Pi kali D ya. Pi-nya berapa? Kalau kita melihat besar dari diameternya ada berapa ini? Ada 14 ya. 14 ini merupakan kelipatan 7 atau bukan? Ayo. Kelipatan 7 atau bukan? Ya, betul ya. Jadi 14 ini adalah kelipatan daripada 7. Dan sekarang kalau kelipatan dari 7 kita menggunakan Pi-nya 22/7 atau 3,14. Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kita menggunakan Pi-nya tuh 22/7 ya. Kita masukkan saja 22/7 dikali D-nya berapa? 14 cm sama dengan ya, kita coret ya. 14 dibagi 7 bisa ya? Bisa. 14 dibagi 7 ini 1, ini 2. Jadi 22 dikali 2 cm sama dengan 44 cm ya. 44 cm. Ya, sudah ketemu ya. Jadi nilai keliling dari diameter lingkaran yang berdiameter 14 adalah 44 cm. Nah, pada lingkaran yang kedua ya, di sini. Di sini misalkan Mr. Patra memberikan jari-jari, tadi sudah diameter, sekarang jari-jari ya. Misalkan di sini Mr. Patra memberikan panjang dari jari-jari ini adalah 5 cm. Nah, 5 cm. Berapa kelilingnya? Ya, kita langsung cari. Keliling sama dengan, nah tadi sudah menggunakan rumus yang pertama ya, kita sekarang menggunakan rumus yang kedua ya. Keliling sama dengan, kita pakai rumus yang pertama bisa nggak? Bisa ya. Tapi kita coba pakai yang menggunakan R ya, atau menggunakan rumus yang kedua ini. Keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R ya, sama dengan 2 dikali Pi-nya berapa? Ya, kita lihat jari-jarinya nilainya berapa? 5 ya. 5 itu kelipatan 7 atau bukan? Bukan ya. Ya, jadi kalau bukan kelipatan 7 kita menggunakan Pi-nya tuh 3,14. 3,14. Dikali R-nya berapa? 5 cm. Nah, jadi kita langsung saja 2 kali 3,14 berapa? 3,14 dikali 2 ya, 8, 2, 6 ya, 6,28 dikali 5 40 ya, 2 kali 5 10, 14 1, 6 kali 5 30, 31 ya, 31 2 angka di belakang koma. Oke, jadi 31,4 ya, atau 40 juga sama saja centimeter ya. Jadi sudah ketemu ya.
Jadi keliling lingkaran ini sangat mudah ya. Tergantung kita menggunakan yang mana ya. Bisa juga pakai yang atas ya, dikali D. Kalau pakai D berapa? R-nya. D-nya dari R ini. D-nya berapa? 2 kali 5 sama dengan diameter sama dengan 2 kali R. D sama dengan 2 kali R. 2 kali 5 sama dengan berapa? 10 ya. 10. Jadi seperti itu caranya. Mudah bukan? Ya. Jadi cara menghitungnya ini luar biasa gampang ya. Kalau kita sudah bisa mengetahui nilai pi dan juga menghitung, itu sudah gampang sekali kalau kita menghitungnya. Oke, sampai di sini. Nanti Mr. Patra akan kirim worksheet kepada kalian untuk kalian kerjakan, dan kalian kerjakan dengan teliti supaya kalian bisa mengerjakan clean dan lingkaran dengan baik dan kalian bisa memahaminya. Tonton terus, dan kalau tidak tahu beberapa kata atau beberapa bagian ini bisa tanyakan langsung kepada Mr. Patra. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang.